Sempat aku jalan juga beberapa langkah di daerah situ dan gak ada guys, gak ada benda apa-apa di daerah situ guys. Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Dan gimana juga puasanya? Semoga lancar, semoga bisa full sampai nanti pas hari lebaran. Kemarin-kemarin aku baca komen-komen kalian itu banyak banget yang minta aku buat sharing pengalaman horor selama aku stay di hotel. Cerita ini bener-bener real ya teman-teman, bukan hoax. Jadi bener-bener terjadi dan memang ceritanya mungkin bagi sebagian kalian nggak terlalu serem karena di sini aku nggak bumbuin sama sekali. Aku ceritain apapun yang terjadi di saat aku stay di situ. Dan di sini juga aku nggak sebutin nama hotelnya supaya aku ingin tidak ada pihak yang dirugikan karena video ini. Jadi cerita yang pertama ini aku alamin ketika aku staycation di salah satu hotel yang lokasinya ada di pusat keramaian di Bali. Hotelnya ini usianya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi gedungnya itu masih tergolong baru. Ketika aku masuk ke hotelnya, gedungnya itu aku ngerasain kayak kurang terawat ya, kayak kurang bagus gitu. Dan aku juga sempat dikasih tahu sama staff-staff hotelnya di situ, katanya hotel ini tuh sempat pindah atau berganti manajemen karena pemiliknya itu juga ganti. Nah, ketika aku masuk ke dalam hotel itu sebenarnya nggak ada yang aneh ya. Aku stay di salah satu kamar yang paling bagus di hotel itu. Dan lokasinya itu ada di rooftop atau di lantai yang paling atas. Tempatnya tuh memang kayak dikhususin gitu loh. Jadi tipe kamar yang paling bagus itu dikumpulin kayak di satu tempat. Berbeda dengan tipe-tipe kamar yang ada di bawahnya. Entah kenapa aku dikasih kamar itu yang ada di ujung lorong. Jadi lorongnya tuh bentuknya L gini dan aku persis ada di kamar yang paling ujung banget. Kamarnya gede banget dan kamar mandinya juga gede banget. Posisi bednya itu ada di tengah ruangan teman-teman. Nah ini aku yang sebenarnya nggak terlalu suka ya. Posisi bed ada di tengah ruangan. Ilustrasinya kurang lebih kayak seperti ini. Jadi kalian bisa muterin bed itu dari 4 sisi. Nah itu aku nggak terlalu suka sebenarnya. Karena kamarku sendiri di rumah itu nggak terlalu besar teman-teman. Paling ya kurang lebih ukurannya sekitar 3,5 kali 3,5 meter ya. Kamar mandinya itu ada bathtubnya. Jadi kalau misalkan kalian tiduran di bed, itu kalian bisa langsung ngelihat ke arah bathtub. Karena pintu kamar mandinya itu benar-benar gede dan terbuat dari kaca, jadi transparan. Jadi kalau kalian rebahan gini, kalian bisa ngeliat langsung ke arah bathtub di sebelah situ. Jadi aku udah selesai syuting sampai malam, udah makan dan segala macam, aku balik ke kamarnya. Dan di situ aku udah rebahan, siap-siap mau tidur sambil nonton TV. Samar-samar aku ngedenger ada suara orang guys dari kamar sebelah aku. Padahal dari tadi siang aku keluar masuk mondar-mandir ke dalam kamar aku, itu sama sekali aku nggak ngelihat ada orang. Bahkan aku sama sekali nggak denger atau nggak ngelihat ada tamu yang stay di tipe kamar yang sama dengan aku. Tapi tiba-tiba aku dengar suara orang pas aku mau tidur. Otomatis aku kayak, hah siapa nih gitu kan. Dan suaranya tuh kayak orang ngobrol gitu loh, tau gak sih? Kayak satu ngomong apa terus dijawab, terus kayak ngomong apa. Dan suaranya tuh samar-samar kayak pelan gitu. Pada saat itu aku sambil nonton TV dan suara TV-nya aku kecilin. Suaranya makin jelas guys. Dan gak lama kemudian, kamar di sebelah aku itu ada suara ketokan guys. Kayak tok, tok, tok gitu. Aku makin parno kan. Dan aku penasaran, karena kamarku itu ada di ujung, jadi kalau aku ngintip dari lubang peephole yang ada di pintu hotel, itu aku bisa ngelihat langsung seisi lorong. Dan pas aku lihat guys, ternyata beneran ada orang guys. Ya ternyata memang beneran ada orang guys. Jadi kamar di sebelah aku itu memang ada tamu guys. Nah, tapi cerita horornya bukan di situ ya, bukan di situ. Jadi malamnya itu aku lanjut tidur guys. Tapi pas aku tidur, aku itu kebangun berkali-kali. Padahal hari itu tuh aku bener-bener capek banget karena aku dari siang itu syuting nonstop. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan tidur, terus kayak ada yang ngeliatin lama? Aku kerasanya tuh seperti itu. Jadi waktu aku tidur tuh aku kerasa kayak ada seseorang atau sesuatu atau apapun itu aku nggak tahu yang ngeliatin aku terus selama aku tidur guys. Dan setiap kali aku kebangun, pertama kali yang aku lihat itu mataku langsung ke arah bathtub.
sampai pada satu titik, mungkin karena ini aku juga terlalu parno, aku juga nggak tahu ya. Aku sampai mimpi guys, dan di mimpi itu aku ngelihat diri aku sendiri tidur di bed itu, dan di bathtub itu ada satu sosok, aku nggak tahu itu makhluk apa, yang pasti dia pakaiannya putih, tapi putihnya tuh bukan yang putih bersih gitu. Putihnya itu rada kucel, rambutnya panjang, warnanya hitam, terus mukanya kayak nggak jelas gitu. Dan dia itu bukan tiduran di bathtub, tapi dia duduk di sampingnya bathtub dan dia ngeliatin ke arah aku tidur guys. Bener-bener kayak creepy banget kan, jadi aku bisa ngeliat diri aku sendiri di situ gitu. Ya untungnya selama aku tidur di sana nggak pernah terjadi apa-apa guys, jadi ceritanya cuma sampai di situ aja gitu. Jadi itu tadi cerita pengalaman horor aku yang pertama. Dan masih ada satu cerita lagi yang menurut aku ini adalah pengalaman horor yang paling nyata yang pernah aku alamin seumur hidup aku. Ini kejadiannya mungkin sekitar akhir tahun 2017. Aku punya tante yang setiap akhir tahun dia selalu ke Bali karena kayak aku nggak tahu dari kantornya atau dari tempat dia kerja atau nggak tahu lah. Pokoknya dia tuh dapat jatah liburan ke Bali, dikasih voucher staycation, tapi voucher staycationnya itu selalu di salah satu hotel yang lokasinya ada di dekat Pantai Kuta. Ceritaku yang ini sama sekali nggak ada di vlog aku, jadi percuma kalian cari-cari di vlog aku. Aku bakal kasih tahu ke kalian kenapa akhirnya aku nggak upload videonya. Karena pada waktu itu tanteku berhalangan buat datang ke Bali dan keluarganya juga nggak bisa datang ke Bali. Akhirnya voucher staycation itu dikasihlah ke aku. Pas waktu kosong, iseng-iseng, wah sekalian aja deh bikin konten. Pada waktu itu, akhir tahun 2017, aku baru aja mulai channel ini guys. Ya pada waktu itu subscribernya paling baru 1000 atau berapa, aku juga nggak tahu. Masih kecil banget, dan aku ngevlognya kayak asal-asalan gitu loh. Kayak ya udahlah pokoknya yang penting jadi. Ketika mau review hotel atau apa, itu aku nggak ada proses observasi. Atau biasanya aku baca dulu reviewnya kayak gimana, cari-cari tahu dulu kira-kira hotelnya itu kayak gimana. Supaya aku nggak kecewa ketika datang ke lokasi ternyata, loh kok kayak gini gitu. Karena di zaman sekarang ini menurut aku membaca review sebelum kalian booking hotel itu penting. Gak percaya? Ntar deh aku share pengalaman buruk aku waktu aku stay di hotel. Itu bakalan next episode. Berangkatlah aku buat staycation di hotel ini bareng salah satu temen aku. Hotelnya ini kayak tipikal hotel-hotel lama gitu guys, bukan hotel baru ya. Kalau dibilang lama banget sih enggak, tapi mungkin udah dari tahun 90-an, aku juga nggak tahu. Sebenarnya areal hotelnya itu luas dan ada beberapa kayak bangunan gitu loh. Jadi ada bangunan yang di sini mungkin tipe kamarnya apa, terus yang di sini mungkin tipe kamarnya apa. Jadi beda-beda gitu guys. Aku stay di bangunan yang lumayan baru ya. Karena di belakang itu aku sempat lihat ada bangunan yang lebih lama. Karena kelihatan dari model bangunannya aja itu udah lebih jadul ya. Pas sore harinya ini seperti biasa lah, kalian tahu aku selalu syuting timelapse. Kalau aku timelapse itu biasanya aku agak jauh ngambilnya supaya aku bisa ambil satu gedung secara keseluruhan. Biasanya aku dari seberang jalan atau dari seberang gedung. Dan kalau malam, area hotelnya itu bener-bener kayak yang gelap banget gitu guys. Karena areal hotelnya luas, jadi penerangannya tuh rada minim ya aku bilang. Mungkin bisa dibilang kurang terang sih. Jadi kalau kalian lewat di jalan-jalan setapaknya yang mau ke antar gedung itu gelap banget. Pas syuting timelapse itu udah mau selesai, mungkin udah 50 menit lebih, jadi mungkin sisa 5 menitan gitu. Langitnya udah gelap banget dan aku berdiri di samping kamera. Jadi aku tungguin di situ. Nah, inti ceritanya tuh ada di sini guys. Tiba-tiba aja dari atas aku ngeliat ada sesuatu yang jatuh. Kalau aku bisa kasih gambaran, sesuatu yang jatuh itu mirip kayak, tahu nggak sih, kantong kresek warna hitam. Nah kayak gitu dah, jatuhnya tuh persis kayak, nah nggak langsung jatuh frontal gini, tapi kayak terhuyung-huyung kayak miring gini loh. Pas aku di situ, aku mikirnya biasa aja. Aku mikirnya paling kalau nggak kresek, daun pohon kelapa mungkin jatuh. Tapi daunnya pohon kelapa kan besar, kalau jatuh kan langsung gubrak gitu kan. Mungkin layangan kali ya, layangan mungkin bisa juga gitu. Karena di Bali ini sering banget orang main layangan. Dan layangannya itu bener-bener ukurannya yang besar-besar gitu guys. Kalau aku kira-kira ya sekitar 1 meter, bahkan mungkin lebih. Karena ukurannya yang besar, kayaknya kok nggak mungkin kalau itu kresek gitu. Gede banget guys. Aku liatin dari atas gini sambil nungguin kamera, ya aku positive thinking aja kan pada waktu itu.
Aku nggak lihat itu jatuhnya ke arah mana, apakah jatuh ke lantai atau ke semak-semak atau kemana. Tapi yang pasti jatuh di daerah situ, gitu guys. Karena aku penasaran, jadi aku nyalain senter di iPhone, terus aku cari, gitu. Karena deket banget kan dari aku. Mungkin jaraknya mungkin sekitar cuma 10 atau 20 meter dari tempat aku berdiri. Sempat aku jalan juga beberapa langkah di daerah situ, dan nggak ada guys. Nggak ada kresek, nggak ada layangan, nggak ada benda apa-apa di daerah situ guys. Jadi bener-bener kayak cuman rumput polos gitu aja, gitu. Pas itu, langsung ngerasa creepy banget kan. Jadi timelapse-nya itu belum selesai, dah aku langsung cancel dan aku angkat kameranya, aku langsung ngibrit ke kamar guys. Dan aku sampai sekarang tuh masih mikir guys, itu apa ya? Aku juga pengen tahu kalau menurut kalian itu apa kira-kira. Pagi-paginya aku udah langsung buru-buru check out dan vlognya itu bener-bener nggak sampai selesai aku bikinnya. Hotelnya juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu recommended. Dengan room rate segitu juga banyak banget hotel-hotel lain yang jauh lebih bagus. Jadi aku nggak rekomendasiin ke kalian. Jadi lebih baik aku nggak usah bikin vlognya. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk pengalaman horor yang pernah aku alamin di sepanjang aku review hotel atau staycation di hotel-hotel. Tapi yang pasti aku juga pengen tahu, kalau misalkan kalian ada pengalaman horor selama kalian staycation di hotel atau kalian nginep di hotel manapun, tulis di komen di bawah guys. Oke, tulis di komen di bawah. Aku akan pilih cerita-cerita kalian yang paling creepy, yang paling serem, yang paling menarik, yang paling horor, dan aku bakal bacain di next video. Oke, that's it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @abnormaltravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye bye. Ngomong salah mulu belepotan.